Tes. Selamat malam jemaat sekalian yang berada di rumah-rumah. Kita pada saat ini dalam suasana pandemi COVID-19 yang begitu mencekam di mana-mana. Tetapi kami percaya semuanya kita berada dalam lindungan kasih Tuhan. Dan oleh sebab itu, bagi seluruh jemaat yang berada di rumah, mari kita siapkan diri, sempatkan waktu untuk merenungkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sebab hanya oleh Tuhanlah kita boleh hidup sampai saat ini. Kita berada sampai saat ini. Dalam kondisi keadaan jemaat sekarang ini, ada banyak jemaat yang kurang sehat, ada banyak jemaat yang sehat tapi tidak bisa kemana-mana karena kondisi secara nasional maupun kondisi daerah di Lubanggai sini juga kita cukup prihatin. Oleh sebab itu kita harus betul-betul disiplin menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan lebih sering, dan kalau tidak ada hal-hal penting sebaiknya tinggal di rumah saja. Pada malam hari ini ada dua ibadat. Yang satu merupakan ibadah penghiburan atas meninggalnya mama dari Ibu Pendeta Yudit yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, yang diminta Jemaat Immanuel yang melayaninya. Kemudian sudah ada jadwalnya, setiap akhir bulan ada ibadah gabungan wilayah yang terjadi pada malam hari ini, merupakan gabungan ibadah seluruh wilayah di dalam Jemaat Immanuel. Di dalam ibadah kita malam hari ini seperti biasa, tentu saja jemaat-jemaat yang ada di rumah tetap mengikutinya seperti ibadah di gereja, persembahan tetap berjalan dan lain-lain. Lalu persembahan itu dapat diantarkan ke gereja atau diberikan kepada majelis terdekat untuk diteruskan ke gereja. Maka ibadah pada malam hari ini kiranya bisa teman-teman yang sudah membukanya bisa membantu juga menyampaikan kepada jemaat lainnya supaya bisa ikut ambil bagian mengikuti ibadah gabungan evangelis wilayah pada malam hari ini. Mari tidak buang-buang waktu, kita siapkan hati dan pikiran kita. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Pendeta Kalvari Kupagan. Saya mengajak jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dengan doa, dengan lagu pembukaan yang berkata, datanglah Tuhan,
Ya Tuhan, datanglah. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak. Pohon-pohon pun tangan memuji Dia. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pun, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah gabungan wilayah sejemaat Immanuel Luwuk yang dilaksanakan secara live streaming ini. Jadilah kiranya ibadah ini di dalam pertolongan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Damai sejahteranya memenuhi kehidupan kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, hari-hari hidup kita penuh dengan pergumulan. Apalagi dengan situasi dan kondisi yang kita alami sampai saat ini. Namun satu hal yang pasti bahwa dalam situasi dan kondisi itu, biarlah pengharapan kita tidak akan pernah pudar. Iman kita justru semakin dibentuk berakar teguh kepadanya. Nah, jikalau kita masih bisa menikmati hidup sampai hari ini, semua bukti anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita puji Dia. Ku hidup karena anugerah. Biarlah pujian ini terus membawa kita untuk semakin kita punya pengharapan setiap situasi dan kondisi kita alami. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu.
jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Untuk kita membawa pengakuan kita dan segala salah dan dosa yang kita lakukan kepadanya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bapa yang sungguh mengasihi kami semua anak-anak-Mu. Kami membangun mezbah di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah gabungan secara live streaming ini. Di dalamnya pula kami hendak membangun persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mencoba untuk berefleksi sejenak tentang perjalanan hidup ini. Teristimewa dalam situasi dan kondisi yang kami alami sampai saat ini. Terkadang kami meragukan Engkau. Terkadang kami lebih mengikuti keinginan dan kehendak kami daripada mengikuti keinginan dan kehendak Tuhan lewat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah selama kami mengalami situasi dan kondisi ini. Kami berusaha untuk menantang bahaya. Bahkan kami lebih cenderung menggunakan hikmat kami daripada hikmat Tuhan. Ampuni kami Bapa atas setiap apa yang kami perbuat dalam hidup ini. Istimewa dalam situasi dan kondisi yang kami alami. Jangan biarkan kami hidup dalam kekhawatiran, keresahan, bahkan ketakutan yang amat sangat. Supaya itu tidak menimbulkan dosa dalam diri kami. Tapi sebaliknya, biarlah Tuhan tetap menolong kami, menguatkan kami semua dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Sehingga dengan iman, kami tetap melihat bahwa tangan Tuhan terus terulur untuk memulihkan bahkan menguatkan kami semua menurut rencana dan kehendak-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, karena anugerah-Mu terus menyucikan dan menguduskan kami, melayakan kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan baik, damai dan sukacita. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, berita anugerah Allah sebagai firman pengampunan datang menjumpai kita dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Baik Bapak Ibu, mari kita sambut bersama-sama dengan melakukan Bila Ku Renungkan Kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumpuk, tapi sungguh tak percuma bila melayani Tuhanku. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, di malam hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh satu kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pelayanan firman Allah. Untuk itu mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami puji Engkau dalam persekutuan ini lewat ibadah gabungan live streaming ini. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Engkau berkati setiap kami. Tatkala kami membuka hati dan pikiran kami untuk dilawat oleh firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu memimpin kami dalam pembacaan firman-Mu, supaya kami semua dimampukan untuk mengerti firman-Mu dengan benar. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, biarlah kami dapat memaknai, memberi arti firman-Mu itu sendiri dalam perjalanan beriman kami di dunia ini. Bersabdalah bagi kami semua ya Bapa, kami sedia untuk mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup. Kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dalam surat Yakobus. Mari kita buka bersama surat Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan ini
iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Itu berita firman Tuhan yang melayani kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini. Kiranya hadirat Tuhan terus kita alami, kita nikmati, berkat Allah tetap dinyatakan dalam perjalanan hidup kita semua. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Kita patut mempersembahkan syukur kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Oleh pertolongan dan kasih-Nya, kita terus disertai, kita dipimpin menjalani hidup ini sampai hari ini. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang masih kita gumuli sampai detik ini. Entah sampai kapan pergumulan ini berakhir. Ya, yang namanya pergumulan pasti semua mengalaminya. Persoalannya ialah apakah kita bisa sabar, bisa bertahan menghadapi setiap pergumulan hidup itu, termasuk dalam persoalan pandemi ini. Nah, mari kita lihat teks kita pada malam hari ini. Surat Rasul Yakobus yang diberitakan kepada kita semua. Dia bicara soal pencobaan. Kalau bicara soal pencobaan, maka sejatinya pencobaan itu selalu identik dengan penderitaan hidup. Dan namanya penderitaan hidup tidak pernah itu menjadi sesuatu yang positif. Kebanyakan kita selalu menghubungkan dengan negatif. Namanya orang menderita. Bagaimana dia bisa bersuka cita kalau dia mengalami penderitaan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh memahami teks ini, maka pertanyaan pertama yang patut kita ajukan di sini ialah, apa itu pencobaan? Kalau kita bicara tentang pencobaan, kira-kira apa itu pencobaan? Sejatinya Bapak Ibu Saudara-saudara, pencobaan itu menurut asalnya, dan juga dalam teks ini kalau kita baca secara keseluruhan ayat ini, pasal bacaan kita ini, surat Yakobus ini pun membedakan dalam dua jenis pencobaan menurut asalnya, menurut jenisnya. Ada pencobaan yang datang dari dalam diri sendiri, itu lebih kepada keinginan daging, keangkuhan hidup yang menggiring manusia untuk melawan kehendak Allah. Tapi ada juga pencobaan yang datang dari luar diri sendiri. Masalah ekonomi, sakit penyakit, sebagainya, termasuk masalah pandemi ini. Tetapi saya mau katakan satu hal, bahwa pencobaan ini bukan berasal dari Allah.
Itu dulu yang harus kita sepakati bersama. Pencobaan ini tidak pernah berasal dari Allah. Semua berasal dari kuasa iblis atau kuasa kegelapan yang bertujuan untuk melemahkan manusia, untuk menjatuhkan bahkan membinasakan manusia itu. Kita lihat pencobaan yang dialami Ayub misalnya. Pencobaan itu terjadi. Itu semata-mata prakarsa iblis, inisiatif iblis. Tuhan hanya sebatas mengizinkan itu terjadi. Tetapi bukan sumbernya dari Tuhan. Sumbernya dari iblis. Pertanyaan imannya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Nah, itu nanti kita jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa maksud ketika kita memahami pencobaan itu sendiri? Apa makna sesungguhnya dari setiap pencobaan yang kita alami? Nah, ini menarik untuk kita lihat bersama. Ayat 2 tadi, penulis surat Yakobus berkata, saudara-saudaraku, perhatikan ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini soal. Tapi soal yang harus kita dalami dengan baik, kita gumuli dengan baik. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tidak ada orang bahagia kalau dia mengalami pencobaan hidup. Pencobaan yang menghasilkan derita hidup yang tiada habis-habisnya. Tidak ada orang pernah bergembira kalau dia mengalami pencobaan hidup. Yakobus di sini tidak bermaksud membangun sebuah paradigma atau cara pandang yang baru atau meremuskan sebuah pandangan yang baru. Tidak. Perhatikan sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dia tidak mengatakan adalah sebagai suatu kebahagiaan. Beda kalau dia katakan adalah sebagai suatu kebahagiaan, berarti kita harus memaknai itu sebagai suatu kebahagiaan. Tetapi penulis Yakobus tidak mengatakan itu. Dia mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata ini harus dipahami dengan baik. Anggaplah berarti kita harus mengandaikan. Kita harus mengumpamakan, menganggap suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Yakobus tidak memberikan statement baru di sini. Kalau dia katakan adalah suatu kebahagiaan, berarti itu statement itu jelas. Kita harus menganggap, kita harus melihat atau memaknai pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Tapi Yakobus tidak mengatakan itu sekali lagi. Dia hanya mengatakan anggaplah. Ada kata anggaplah. Artinya apa? Dia minta kita untuk melihat hal itu, memandang, mengumpamakan, mengandaikanlah itu pencobaan yang kita alami sebagai suatu kebahagiaan. Nah, pertanyaan pentingnya muncul di sini lagi. Mengapa Yakobus meminta kita untuk menganggap adalah suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Kenapa? Apa alasannya? Ya, mari kita buka bersama-sama. Dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-13. Kita akan temukan jawabannya di sini. Perkataan Tuhan Yesus. Injil Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-13. Apa dia katakan di sana? Perkataan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu jawabannya. Jadi kenapa Yakobus meminta kita untuk menganggap kebahagiaan pencobaan itu? Karena alasannya tadi, keselamatan.
Keselamatan itulah yang menjadi satu-satunya alasan bagi kita. Supaya kita bisa melihat atau menganggaplah kebahagiaan kita miliki bila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Mau pencobaan apapun yang melemahkan iman kita, membinasakan bahkan menghancurkan hidup kita. Poin pentingnya di sini, keselamatan sudah kita miliki. Keselamatan itu bersifat kekal di dunia dan di sorga. Kenapa? Karena karya penebusan Kristus itu sendiri. Jadi ini menjadi alasan teologis. Keselamatan itu yang menjadi alasan teologis. Yakobus meminta kita untuk bagaimana kita menganggap, mengandaikan sebuah kebahagiaan kita alami bila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa tujuannya? Apa tujuannya kita mengalami itu semua? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tadi Yakobus menyinggung masalah pencobaan. Sekarang dia mengatakan ujian iman. Yakobus tiba pada sebuah kesimpulan bahwa proses menghadapi cobaan itu, itulah ujian iman. Proses menghadapi cobaan hidup itu, itulah ujian iman. Imanmu semakin dibentuk, imanmu semakin diasah, imanmu semakin dimurnikan lewat setiap cobaan hidup yang dialami. Supaya apa tujuannya? Supaya tujuannya itu tadi. Supaya kita memperoleh buah yang matang. Kita menjadi sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita menghadapi cobaan hidup yang begitu berat. Kenapa saya katakan berat? Karena secara psikis, psikologi ini begitu menekan kita. Saya sekitar 2 minggu yang lalu, saya sempat sakit. 1 minggu saya sakit. Saya demam di pastori. Badan saya panas. Saya sempat takut. Dan saya sempat stres. Kalau bagaimanapun biar saya seorang pendeta hamba Tuhan, ternyata saya mendapati diri saya juga. Ada satu saat di mana saya merasa takut dan khawatir. Jangan-jangan ini barang sok kena sama saya. Jangan-jangan saya sudah corona ini. Saya cuma pikir bagaimana keluarga dan jemaat ini bahaya. Saya bergumul dengan Tuhan. Saya keluar memeriksakan diri. Sempat ke puskesmas Batui. Tapi karena saya kurang puas, saya pergi dulu. Itu lebih meyakinkan lagi. Puji Tuhan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Di Bapak Ibu Saudara bayangkan dalam situasi ini, psikologi kita tertekan. Walau bagaimanapun, sehebat-hebatnya kita, tetap psikologi itu terganggu, tertekan kita dengan situasi dan kondisi. Ini pencobaan. Dalam cobaan itu iman kita diuji. Sesuai dengan surat Yakobus. Seberapa kuatnya kita bertahan dalam situasi dan kondisi ini. Bertahan bukan bertahan yang salah. Tapi bertahan dengan
kita selalu menggunakan, berhikmat. Tetap mengikuti protokoler kesehatan. Sampai kapan ini berakhir? Ya kita tidak tahu. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Tuhan minta kepada kita supaya kita tetap bersabar, tekun berdoa, dan selalu bertahan dalam ujian iman seperti ini. Supaya kita tidak kehilangan pengharapan dan iman kita tidak tawar, tidak lemah menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Biarlah firman Tuhan ini akan terus menerangi perjalanan hidup kita semua. Supaya dalam kondisi yang bagaimanapun kita alami, seperti saat sekarang ini soal pandemi, kita mampu menghadapinya. Mampu dalam pengertian kita tidak lagi dalam kekhawatiran, ketakutan yang berlebih-lebihan. Karena kita punya Allah, Sang Juru Selamat, yang akan terus menolong, menyertai, memulihkan keadaan kita tepat pada waktunya. Bersabarlah saudara, dan bertahanlah dalam ujian iman ini. Tuhan dimuliakan. Amin. Meresponi firman Tuhan ini, mari kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dengan memberikan persembahan. Sambil kita memberi, kita puji Dia, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Mari kita terus bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kita tetap bersuka cita dalam pengharapan untuk kita tetap teguh dalam iman dan kasih kita kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita satu hati dalam doa. Syafaat dan syukur persembahan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami bersaksi dan melayani-Mu lewat persekutuan ibadah gabungan wilayah-wilayah Jemaat Immanuel yang dilaksanakan secara live streaming ini. Kami bersyukur bahwa setiap kami beroleh kesempatan yang indah untuk membangun persekutuan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami sudah dilawat oleh firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi nilai-nilai penting dalam kehidupan beriman kami. Supaya dalam menghadapi situasi dan kondisi ini kami tidak tawar hati. Iman, pengharapan, bahkan kasih kami kepada Kristus
tetap teguh dan kokoh sampai akhir. Sebab orang yang sanggup bertahan sampai akhir, dialah yang akan beroleh keselamatan itu sendiri. Seharusnya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Jaminan penyertaan Allah dalam Yesus Kristus, biarlah itu akan tetap hidup dalam diri kami sendiri. Karena dalam jaminan penyertaan Tuhan itu sesungguhnya keselamatan telah kami miliki dalam hidup ini lewat karya pengorbanan Yesus Kristus. Mampukan kami semua ya Bapa menghadapi situasi ini dengan selalu mengandalkan hikmat Allah. Dengan hikmat Allah itu sendiri biarlah kami semua dipimpin untuk melalui semua ini. Sambil kami tetap menggunakan protokoler kesehatan. Sehingga dengan demikian kami sungguh-sungguh dapat memaknai kondisi ini dengan baik. Untuk kami tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati wilayah 2 yang bertugas mendukung pelayanan ibadah gabungan ini. Ada koordinator wilayah 2, hamba-Mu Penatua Bapak Paul C. Magalin. Dan semua pihak boleh bersama-sama mendukung pelayanan ibadah gabungan ini. Diberkatilah hidup mereka, hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih-Mu ini. Dalam setiap perjuangan hidup, dalam setiap pelayanan, dan terus mereka persembahkan dalam pelayanan gereja-Mu. Semua umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat Immanuel Luwuk, hamba pertaruhkan hidup umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam situasi yang dialami, biarlah tangan Tuhan terus terulur untuk menopang dan melindungi kami semua. Tuhan tetap pelihara kami di tengah-tengah apa yang kami alami. Supaya dalam pemeliharaan Tuhan itu sendiri, kami tetap melihat dengan iman. Kuasa-Mu terus bekerja untuk memulihkan, menolong, menguatkan kami semua. Menurut waktu Tuhan sendiri. Berkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani persoalan pandemi ini. Dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah dan terutama yang ada di daerah kami. Biarlah kasih-Mu terus menjadi bagian nolong pemerintah dalam setiap upaya penanggulangan bahaya COVID ini. Mereka yang menjadi korban dalam pemulihan, Tuhan melawat mereka. Mereka yang menjadi korban harus pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga. Tuhan, biarlah Engkau menguatkan duka yang dialami. Terima kasih. Kami sudah menyatakan ungkapan iman kami dengan memberikan persembahan syukur kami. Tanda bahwa dalam kondisi sekalipun kami alami sampai saat ini, kami tetap terpanggil untuk menyatakan dukungan bagi pekerjaan-Mu. Berkati setiap persembahan umat-Mu. Engkau dipuji dan dipermuliakan selalu. Kami menjalani hidup sepanjang malam ini. Lindungi kami Bapa. Jaga kami. Hari esok Tuhan karuniakan hari yang baru bagi kami. Biarlah kami tetap menjalani hidup ini di dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Keluarga Tulenan Lumi yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Rencana esok ibadah pelepasan dan pemakaman, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Ini syafaat, ini ungkapan syukur kami kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Marilah kita berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam tuntunan Roh Kudus menyertai dan memimpin perjalanan hidup kita sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih buat Pak Pendeta yang telah memimpin ibadah pada malam hari ini, telah selesai. Dan ibadah evangelisasi kita pada minggu ini telah selesai. Namun sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, ada sebuah pengumuman untuk kita sekalian. Yang pertama, ibadah pemakaman Ibu Mama daripada Ibu Pendeta Yudit dilaksanakan besok. Menurut informasi akan dilaksanakan mulai jam 2 siang. Yang kedua, ibadah minggu kita minggu depan tanggal 1 Agustus kita melaksanakan ibadah secara live streaming. Oleh sebab itu bagi jemaat yang berada di rumah-rumah, menyiapkan diri, menyiapkan waktu untuk bisa beribadah secara live streaming. Tapi mungkin ada 1-2 jemaat yang belum bisa membuka link YouTube untuk mengikuti ibadah, dapat menghubungi majelis terdekat atau kami, atau tim teknis kepada di Jemaat Immanuel untuk bisa membantu bagaimana caranya membuka YouTube tersebut untuk bisa mengikuti live streaming. Itu kalau ada yang belum memahaminya. Kemudian mungkin ada 1-2 jemaat yang sudah menjadi kebiasaan harus ibadah di gereja.
Karena tetap ibadah di gereja tetap dilaksanakan secara live streaming, berarti di gereja tetap ada orang untuk bertugas melaksanakan, memandu semuanya dari tim, semuanya ada di gereja. Jadi ada majelis yang bertugas, wilayah yang bertugas tetap ada. Oleh sebab itu ada satu dua jemaat karena hal tertentu tidak bisa mengikuti di rumah, bisa mengikuti di gereja. Itu barangkali untuk kita ketahui bersama. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian, dan salam sehat buat kita semuanya. Amin.